kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Dan saya Citra Amelia dengan NIM A1J223048, dan di sebelah saya. Dan saya Seli NP Manurung dengan NIM A1J223054. Dan saya Siska Oktariane Baho dengan NIM A1J223030. Saya Floran Lesari Siti dengan NIM A1J223066. Saya Gibita Barat dengan NIM A1J223051. Baik, di sini kami mengambil satu film, di mana film ini memperlihatkan perbedaan tingkatan sosial, yaitu film Yois Band 2, di mana adanya dialek Jawa yang masih kental dan melekat pada karakter utamanya, juga adanya kelas sosial yang terlihat jelas antara satu dengan lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada menimbulkan percikan yang menumbuhkan sebuah variasi. Wujud sosialek itu ada 5. Yang pertama itu akrolek, basilek, vulgar, slang, dan kolokial. Yang kelima wujud sosialek itu akan dijelaskan teman-teman sesuai pembagiannya. Yang pertama itu akrolek yang akan dibahas oleh Gaby. Yang pertama itu ada akrolek. Yang dimaksud dengan akrolek adalah variasi sosial yang dianggap lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Sayer dan Agustina 2004. Berikut cuplikan percakapan yang memperlihatkan bentuk akrolek, yaitu ada percakapan cakon, pie rek nang Bandung, kerasan, lek wes sukses domestik, kerasan. Terus dilanjut oleh Bayu, sepurane cakcon salahku akening sampean, aku iki tekan cilik ora duwe bapak, sing ngedekno aku mung sampean karo ibu sing ngopeni aku, US band iki kebentuk yo tekan dihne imperasine iki yo tekan sampean, awak dewe iki ngober status sing ora pasti, sementara nang Malang iki ono sampeyan sing wis pasti, sing ngopeni awak dewe sing wis berjuang ngawe awak dewe tapi awak dewe malah lungo. Terus dijawab oleh Cak John, wis talabai salahku yo ake baik ling gak jeneng batmu yo wis ben sing wis yo es saiki dadio sing luwe apik bae. Dalam cuplikan percakapan yang dilakukan oleh Bayu tersebut, Bayu hanya menggunakan bahasa Jawa halus dalam memanggil Cak John, selebihnya Bayu menggunakan bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa halus adalah bahasa yang memiliki kedudukan tertinggi dalam masyarakat Jawa, seperti kata kamu, yang dimana jika dalam bahasa Jawa halus menjadi sampean panjenengan, seperti saat Bayu memanggil Cak John. Bahasa halus sendiri biasanya digunakan untuk berbicara kepada sesama masyarakat Jawa yang baru berkenalan dan dapat digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Flora. Baik, materi selanjutnya yaitu basilek. Basilek merupakan variasi sosial yang dianggap memiliki kedudukan rendah atau dengan kata lain kurang bergengsi. Misalnya bahasa Jawa Kromo Desa atau dalam Cair dan Agustina 2014 pada halaman 66. Dalam hasil penelitian ditemukan 2 bentuk basilek, yaitu bahasa Jawa kasar dan juga bahasa Sunda kasar seperti pada data berikut. Roy, kecil boy, Bayu, arek iki ane cok, koin mentang-mentang soge iso kuliah ning endi, ae koin yo, oh jancok koin iku. Dalam cuplikan percakapan tersebut dapat dilihat bahwa Bayu menanggapi Roy menggunakan bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa kasar merupakan bahasa yang memiliki kedudukan paling rendah pada masyarakat Jawa, seperti kata kamu. Jika dalam bahasa Jawa kasar akan menjadi koe atau koen, seperti saat Bayu memanggil Roy. Supir angkot, ngomong naon maneh, nganter kemana? Aing nganter maneh kemana-maneh, aing susah ditinggalkan, mas harus tahu gua, saya aing dibayar Cak Jim teh sekali murah, saya kecewa, saya cinta sama Yois Band, sumpah demi Allah lagunya teh saya favorit Indonesia Berjaya, berbeda kita memang berbeda, mane-mane tinggalkan urang. Bayu menjawab, maaf Kang, maaf Kang, maaf Kang. Dalam cuplikan percakapan tersebut dapat dilihat bahwa supir angkot menggunakan bahasa Sunda kasar, yang dimana bahasa ini memiliki kedudukan paling rendah dalam masyarakat Sunda, seperti kata kamu. Jika dalam bahasa Sunda kasar akan menjadi aing, seperti saat supir angkot menanggapi Bayu. Kedua bahasa tersebut, bahasa Jawa kasar dan bahasa Sunda kasar,
Biasanya digunakan untuk berbicara kepada teman dekat atau seseorang yang lebih dikenal dengan akrab atau orang tua kepada orang yang lebih muda. Selanjutnya akan dilanjut oleh Siska. Baik, di sini saya akan menjelaskan vulgar. Nah, vulgar ini hampir sama dengan basilek, tapi saya akan menjelaskan vulgar. Nah, vulgar itu adalah variasi sosial yang ciri-cirinya tampak pemakaian bahasa oleh mereka yang kurang terpelajar atau dari kalangan mereka yang tidak berpendidikan. Di sini ada dua bentuk vulgarnya itu. Yang pertama, Roy mengatakan pecel boy dan Bayu mengatakan arek iki ene cok koin mentang-mentang soge iso kuliah menengdi ai koran yo jancok koin iko. Dalam cuplikan percakapan tersebut dapat ditemukan bentuk dari vulgar seperti kata cok atau jancok yang merupakan sebuah ungkapan kasar dari Jawa Timur yang khususnya daerah Surabaya. Kata jancok sendiri merupakan ciri khas masyarakat Jawa Timur. Untuk contoh yang kedua itu adalah Bayu mengatakan naon itu apa sih? Abah Asim mengatakan naon teh apa? Bayu mengatakan lah iya naon. Aku tanya naon tuh apa? Abah Asim mengatakan naon tuh teh apa? Bayu mengatakan lah iya naon tuh apa? Saya nanya naon tuh apa? Abah Asim mengatakan si borokok kagak ngerti pisan. Dalam cuplikan percakapan tersebut ditemukan bentuk dari vulgar seperti kata barokoko yang merupakan sebuah ungkapan kasar dalam bahasa Sunda dan memiliki arti menyebalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Citra. Baiklah, di sini ada penjelasan tentang slang. Slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Cair dan Agustina 2014, variasi ini biasanya digunakan oleh kalangan minoritas dan biasanya tidak diketahui oleh seseorang di luar kelompok tersebut. Seperti pada data berikut, Dani mengatakan, waduh manten anyar rek, wedi bojo. Bayu berkata, iyo, Nando bucin katanya. Dalam cuplikan percakapan tersebut ditemukan bentuk slang seperti kata bucin yang seringkali digunakan oleh para remaja dan tidak mudah remaja tahu kata ini. Kata bucin sendiri digunakan untuk mengekspresikan perasaan tergila-gila pada pasangannya seperti pada percakapan di atas. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally. Baiklah, yang selanjutnya adalah kolokial. Kolokial adalah variasi sosial yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau bisa kita lihat itu dalam bahasa Indonesia, bentuk kolokial itu ada seperti kata dokter, profesor, kemudian ada kata letnan. Nah, di dalam percakapan ini ada percakapan antara Bayu dan Ustadz. Bayu, kulo bade tinglet. Kemudian Ustadz bilang, iyalah sam-sam arek je ganteng, nemen koyek ngene kok jarane angel. Bab angel jodoh wis jata iki. Kemudian Bayu lagi bilang, mboten Pak Ustadz, kulo bade tanglet, kulo niki pun wonten jodoh, pun wonten pacar, nanging sakini pedot. Kemudian Ustadz bilang, oh iku duduk gelasan toko. Kemudian Bayu kembali membilang, sanes layangan Pak Ustadz. Kemudian Ustadz lagi membilang, mulane nggak usah pacaran, langsung rabi baru pacaran sing halal. Nah, dalam cuplikan percakapan ini dapat kita lihat bentuk kolokialnya itu adalah kata pak, di mana kata pak ini berasal dari kata bapak dan kita biasa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari seperti ada percakapan yang telah terjadi di atas itu. Baik, sekian kerja kelompok yang kami presentasikan. Jika ada kata-kata yang kurang mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.